betul dengan persyaratan zonasi seperti apa harus dipenuhi, kemudian persyaratan untuk prestasi apa saja yang menjadi indikator prestasi di situ kita patuhi, kemudian afirmasi, misalkan syarat-syarat harus ada KIS, misalkan memiliki kartu KIS atau surat keterangan tidak mampu, ya itu juga harus kita penuhi. Kemudian perpindahan orang tua, misalkan domisili pejabat atau orang tua yang ada di situ ya harus dipenuhi, misalkan surat keputusan penempatan tugas, surat keputusan mereka ditempatkan di mana, ya ini juga harus memberikan jawaban bagi kita semuanya sehingga pada saat pelaksanaan PPDB ini nanti selesai tidak meninggalkan masalah. Itu mungkin beberapa yang bisa kami sampaikan secara umum. Nanti Pak Sekdin dan teman-teman Kabid bisa memberikan penjelasan secara teknis. Ini pengawas juga diundang nggak ya? Nah, pengawas juga mohon maaf ya, pengawas SMP dan juga Bapak Ibu Korwil, kemudian pengawas penilik yang ada di Korwil, tolong kami dibantu untuk menyebarluaskan informasi ini ke khalayak yang ada di masing-masing koordinator wilayah se-Kabupaten Trenggalek dan juga yang ada di masing-masing lingkungan yang ada di sekolah menengah pertama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, saya mohon maaf tidak bisa mengikuti karena ada rapat 2 masih ini. Ya, mohon Pak Sekdin, Bu Endang, Pak Imam untuk bisa membantu teman-teman kita memandu ya secara teknis kegiatan kali ini. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru ya tahun 2022-2023 saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Demikian, terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama yang ada di masing-masing satuan pendidikan dan peserta didik kita bisa benar-benar tertampung sesuai dengan sekolah yang mereka harapkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, Kepala Bidang, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, Bapak Ibu Ketua maupun pengurus dari MKKS, Bapak Ibu Koordinator Wilayah di masing-masing kecamatan, Bapak Ibu Kepala SMP, SD, TK di lingkup pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang kami hormati kepada Bapak Ibu pengawas penilik yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, untuk pembukaannya kami mengikuti oleh Bapak Kepala Dinas. Untuk selanjutnya amanah dari beliau akan kami lanjutkan terkait dengan sosialisasi pada siang hari ini. Mungkin sebelum dilakukan sosialisasi, suara kami bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu? Bisa. Ya, alhamdulillah. Bisa, Pak. Jelas. Jelas, Bisa. Iya. Jelas. Bisa, Pak. Kita lanjut. Pak. Ya, acaranya santai Bapak Ibu, santai mengenal. Silahkan nanti kalau memang ada hal dengar jelas, alhamdulillah.
yang perlu didiskusikan bisa langsung angkat tangan atau tunjuk sehingga nanti kita bisa melakukan kontak dengan panjenengan. Monggo Mbak Ratna bisa di-share untuk yang filenya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, untuk kebijakan terkait dengan PPDB di tahun pelajaran 2022-2023 ini, dasar hukumnya adalah yang pertama Permendikbud nomor 1 tahun 2021 terkait dengan petunjuk teknis untuk PPDB. Di samping itu di kita juga ada peraturan daerah nomor 1 2017 terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati yang terakhir nomor 20 tahun 2019 terkait dengan petunjuk pelaksanaan untuk Perda penyelenggaraan pendidikan, dan yang terakhir adalah terkait dengan peraturan bupati nomor 8 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan sekolah menengah pertama. Beberapa hal ini yang nanti akan menjadi dasar kita dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Lanjut, Mbak. Lanjut untuk share berikutnya, slide berikutnya. Oke, lanjut. Jadi untuk pelaksanaan PPDB pada tahun ini, karena dasarnya masih sama, yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021, sehingga untuk prosesnya hampir sama Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu banyak berbeda, hanya beberapa hal yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepala Dinas yang nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Jadi untuk pelaksanaan PPDB ini ada 2 metode, yaitu metode luring, ini untuk jenjang TK dan jenjang SD, sedangkan untuk daringnya adalah jenjang SMP. Perlu diketahui bahwa untuk daring nanti akan menggunakan aplikasi yang sudah kita siapkan, yang alamatnya nanti kita sampaikan untuk kesempatan berikutnya. Lanjut, Mbak. Untuk jalur PPDB ini ada 4, khusus untuk yang di tingkat TK dan SD ini hanya 3 jalur saja, yaitu jalur zonasi sesuai dengan lokasi tempat tinggal peserta didik. Jalur afirmasi ini adalah untuk jalur bagi keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas atau kebutuhan lainnya. Untuk jalur perpindahan orang tua ini adalah perpindahan yang disebabkan oleh tugas dinas. Jadi tidak harus dibuktikan dengan penugasan dari orang tua. Ini untuk jalur TK dan jalur SD. Sedangkan untuk di SMP, dari 3 jalur ini ketambahan 1, yaitu jalur prestasi. Prestasi di sini adalah dari prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Nanti seperti apa ketentuannya akan kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Lanjut, Mbak. Jadi untuk jalur afirmasi, seperti yang kami sampaikan tadi, adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, atau anak berkebutuhan khusus. Yang ini harus dibuktikan dengan bukti kalau yang bersangkutan masuk dalam keluarga tidak mampu. Bisa kartu Indonesia Sehat, atau mungkin data kependudukan lain yang tercantum di DTKS. Ini yang harus bisa masuk melalui jalur afirmasi. Untuk jalur zonasi, tentu adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah. Ini nanti yang menjadi pokok untuk penerimaan PPDB. Berikutnya, untuk jalur perpindahan orang tua, seperti kami sampaikan tadi, merupakan jalur pemindahan tugas orang tua atau wali yang dibentukkan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan. Ini hanya berapa persen? 5% kalau nggak salah untuk jalur perpindahan orang tua. Untuk jalur prestasi, seperti yang kami sampaikan tadi, adalah hasil pembobotan tertinggi dari penjumlahan antara rata-rata nilai rapor 5 semester, jadi kelas semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6. Yang dikonversikan dengan prestasi akademik dan non-akademik. Ini terkait dengan jalur prestasi. Berikutnya, Mbak. Seperti yang kami sampaikan, untuk bisa masuk peserta didik baru di tingkat TK, di jenjang TK ini harus memenuhi syarat.
Untuk kelas A itu umurnya adalah 4 tahun sampai dengan 5 tahun per 1 Juli 2022. Jadi kuncinya adalah 1 Juli 2022. Di samping usia yaitu antara 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelas A. Untuk kelas B usianya 5 tahun sampai dengan 6 tahun. Tentu saja TMT-nya paling akhir adalah 1 Juli 2022. Nah, untuk ketentuan umur ini dibuktikan dengan akte kelahiran. Apabila anak didik belum memiliki akte kelahiran, bisa diterbitkan atau surat pernyataan dari orang tua untuk bisa melengkapi. Jadi pada saat mendaftar, ketika anak ini belum memiliki akte, ini bisa digantikan surat pernyataan dari orang tua untuk bersedia melengkapi akte kelahiran tersebut. Nah, ini untuk jangka waktunya, monggo bisa kita diskusikan bersama. Paling enggak 1 tahun pelajaran, itu paling lambat. Jadi nanti mohon disiapkan untuk penerimaan TK, khususnya di panitia di jenjang TK, surat pernyataan dari orang tua wali untuk mencukupi kekurangan atau tidak memiliki akte kelahiran paling lambat 1 tahun pelajaran. Untuk di TK, jadwal PPDB-nya pendaftaran mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 13 Juli 2022. Seleksi administrasinya sama, yaitu tanggal 27 Juli sampai dengan 13 Juli 2022. Untuk pengumuman, tanggal 14 Juli tahun 2022. Dan daftar ulangnya adalah tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2022. Mungkin dari sini ada yang disampaikan untuk jenjang TK, Bapak Ibu? Cukup ya? Tinggal turu. Oke. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Untuk jenjang untuk jenjang SD. Persyaratannya berusia 7 tahun. Untuk yang pertama berusia 7 tahun. Yang kedua berusia paling rendah 6 tahun sampai untuk TMT 1 Juli 2022. Jadi untuk peserta didik SD itu usianya 7 tahun, paling rendah 6 tahun TMT 1 Juli 2022. Jadi sama kuncinya. TMT terakhir adalah 1 Juli 2022. Dibuktikan dengan akta kelahiran, sama. Bagi Bapak Ibu atau mungkin anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran, itu digantikan surat pernyataan orang tua untuk melengkapi kesanggupan terkait dengan kekurangan tersebut paling lambat sampai dengan kelas 2. Nah, dari umur ini itu bisa turun lagi Bapak Ibu maksimal 5 tahun 6 bulan, tapi dengan ketentuan tertentu, yaitu memiliki prestasi atau kecakapan atau kecerdasan, dan juga yang bersangkutan memiliki apa istilahnya? Yang bersangkutan juga memiliki kelebihan. Jadi di samping usia yang 7 sampai dengan 6 sampai 7 tahun tadi, itu usianya bisa turun lagi minimal 5 tahun 6 bulan. Dengan ketentuan yang bersangkutan memang memiliki kecerdasan istimewa dan kesiapan psikis. Dibuktikan dengan surat rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Ini kalau ada. Kalau memang tidak ada, dari Dewan Guru bisa Bapak Ibu. Jadi sekolah asalnya dari Dewan Gurunya bisa menerangkan kalau anak ini memiliki kecerdasan istimewa dan kesiapan psikis. Bisa masuk usia paling rendah 5 tahun 6 bulan. Jadi untuk SD persyaratan seperti itu Bapak Ibu, nanti mohon disesuaikan. Lanjut, untuk jadwal pelaksanaannya atau mungkin karena SD ini melalui 3 jalur, yaitu jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan zonasi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadin tadi, untuk jalur afirmasi besarnya 15%.
Untuk perpindahan orang tua, prosentasenya 5%. Untuk jalur zonasi, prosentasenya 80%. Ini totalnya 100%. Lanjut, terkait dengan jadwalnya Bapak Ibu, ini menyusul dari yang tadi kalau TK terakhir untuk pengumumannya tanggal 15-16, maka untuk pendaftaran di SD itu adalah mulai 20 Juni, jadi mulai besok Senin sampai dengan 8 Juli. Seleksi sama dilakukan mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 8 Juli, pengumumannya tanggal 11 Juli, dan daftar ulang dilakukan pada tanggal 12 sampai dengan 16 Juli 2022. Ini Bapak Ibu yang terkait di jenjang SD. Cukup nggih? Cukup nggih. Kalau cukup kita lanjut ke jenjang SMP. Baik, kita lanjut. Untuk persyaratan di SMP Bapak Ibu ini cukup banyak dibandingkan dengan yang lain, yaitu yang pertama usianya paling tinggi 15 tahun tanggal 1 Juli 2022. Yang kedua, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan di kelas 6. SD, MI atau paket kejar B. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, dibuktikan atau memiliki ijazah atau dokumen lain yang menyatakan bahwa yang bersangkutan lulus di jenjang pendidikan sebelumnya. Bukti kepemilikan ijazah ini bisa digantikan dokumen lain. Kalau ijazahnya belum turun Bapak Ibu atau belum selesai, bisa digantikan surat keterangan lulusan. Ini untuk BPDB di SMP. Ya. Nah, selanjutnya, karena untuk jenjang SMP nanti dilakukan secara online, maka data calon siswa itu harus sudah masuk di Dapodik atau EMIS. Nah, ini terkait dengan untuk pendaftaran ini melalui zonasi adalah terkait dengan jarak ke sekolah. Jadi harapannya kepada Bapak Ibu, khususnya yang di SD, mohon untuk anak-anak yang sekarang ini menduduki di kelas 6, data Dapodiknya harus sudah masuk semua, kaitannya dengan penggunaan berikutnya, yaitu untuk daftar di SMP. Terutama untuk titik koordinat tempat tinggalnya, ini yang harus diisikan dan dipastikan. Dan diharapkan memang antara titik koordinat tempat tinggal ini harus sama dengan bukti yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Khususnya KK atau mungkin KTP orang tua. Jadi yang dipakai mungkin nanti KK. Silahkan untuk titik koordinatnya disesuaikan dengan alamat KK yang bersangkutan. Untuk ketentuan lain, bagi mereka atau warga negara Indonesia yang bersekolah di luar negeri, mungkin ini tidak ada ya di kita, moga-moga tidak ada. Ini memang harus membutuhkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nah, tapi diharapkan ini tidak ada sehingga nanti tidak akan mempengaruhi dari proses yang lain. Kalau ada, silahkan nanti disesuaikan dengan ketentuannya. Bapak Ibu, untuk bukti terkait dengan umur tadi, maka yang bersangkutan harus melampirkan akte kelahiran. Bagi yang belum memiliki akte kelahiran, juga masih diberi kesempatan dengan membuat surat pernyataan dari orang tua wali untuk mencukupi tersebut sampai dengan kelas 8. Ini yang terkait dengan persyaratan untuk peserta didik di SMP. Berikutnya, untuk pendaftaran di SMP ini menggunakan sistem online, di mana ada 4 jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur prestasi dengan persentase 25%, afirmasi dengan persentase 15%,
perpindahan orang tua sebesar 5% dan zonasi sebesar 55%. Sedangkan jadwalnya Bapak Ibu untuk kegiatan pendaftaran di jalur PPDB SMP ini terbagi menjadi 2. Sebelum zonasi, yaitu untuk jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua, pendaftaran dimulai tanggal 27 sampai dengan 30 Juni secara online melalui aplikasi PPDB. Seleksinya tanggal 27 sampai 30 Juni, pengumumannya tanggal 2 Juli, daftar ulang pada tanggal 4 sampai dengan 6 Juli. Sedangkan yang dimungkinkan tidak masuk melalui 3 jalur ini bisa lagi daftar melalui jalur zonasi. Untuk pendaftar online-nya mulai tanggal 4 sampai dengan 8 Juli. Seleksinya tanggal 4 sampai 8 Juli, untuk pengumumannya tanggal 11 Juli dan daftar ulang terakhir pada tanggal 12 sampai dengan 15 Juli 2022. Ini terkait dengan jadwal untuk PPDB di SMP. Untuk alurnya Bapak Ibu, seperti tahun kemarin, yaitu untuk alurnya seperti tahun kemarin, peserta daftar melalui laman PPDB dengan alamat seperti yang tercantum, yaitu http://ppdb.trenggalek.go.id. Sedangkan login untuk username-nya nisn@trenggalek.go.id. Untuk password-nya ini tanggal lahir atau apa, Mbak? Untuk password-nya tanggal lahir. Jadi tanggal lahir anak-anak. Jadi tidak ada spasi, diambil tanggalnya, terus bulannya, dan tahunnya. Jadi kalau mungkin lahirnya tanggal 8 bulan Mei tahun 2013 gitu, maka ngisinya adalah 08 05 2013. Seperti itu. Pendaftar ini dapat memilih di 2 sekolah dengan mencentang pilihan 1 dan pilihan 2. Sekolah mana yang akan dituju. Jadi kami memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memilih 2 sekolah sesuai dengan dimungkinkan jaraknya atau mungkin zonasinya. Atau mungkin ada 2 pilihan terkait dengan jalur mana yang mau ditempuh. Terus yang kedua, setelah mendaftar maka mencetak bukti pendaftaran yang nanti akan digunakan untuk mendaftar. Nah, setelah mencetak bukti pendaftaran, maka dilanjutkan dengan upload dokumen pendaftaran. Bukti cetak yang sudah di-print tadi bisa dicetak, terus dilampirkan ijazahnya atau surat dokumen kelulusannya, dilampiri akte kelahiran atau kalau mungkin tidak punya akte, surat pernyataan dari orang tua dan kakak. Nah, khusus untuk jalur afirmasi, jadi kepada anak-anak yang ingin mendaftar melalui jalur afirmasi, silahkan ditambahkan lampirannya bisa berupa kartu Indonesia Pintar atau kartu program keluarga harapan PKH atau kartu keluarga sejahtera KKS atau kartu Indonesia Sehat atau surat keterangan terdaftar dalam DTKS. Jadi khusus untuk jalur afirmasi silahkan melampirkan salah satu atau mengupload salah satu dari kartu yang panjenengan miliki. Kalau mungkin kartu ini tidak ada, panjenengan juga kalau memang masuk di dalam data DTKS, panjenengan bisa komunikasi dengan dinas sosial. Nanti akan kita fasilitasi. Jadi mohon untuk kesiapan dari Bapak Ibu yang di dinas sosial, ketika nanti ada calon peserta didik yang membutuhkan surat keterangan dan yang memang yang bersangkutan terdaftar dalam DTKS, maka mohon dapatnya untuk diterbitkan surat keterangan sebagai syarat mendaftar melalui jalur afirmasi. Selanjutnya, untuk yang bisa diupload adalah surat keterangan ABK. Ini jika ada, kalau memang tidak ada, tidak perlu. Nah, khusus untuk jalur prestasi Bapak Ibu, maka anak-anak ini harus melampirkan raport 5 semester, seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 kelas 6.
dan atau piagam, sertifikat program prestasi akademik dan non-akademik. Ini bisa dimunculkan untuk jalur prestasi. Nanti akan kita tentukan skor tertinggi dari ini tadi. Kami lanjut untuk alur pendaftarannya. Nah, bagi pendaftaran yang sudah melakukan pilihan sekolah, pilihan 1 untuk pilihan 2, diberikan paling banyak 2 kali untuk melakukan perubahan sebelum penutupan pendaftaran. Jadi ketika yang bersangkutan masih ragu, diberikan kesempatan 2 kali untuk merubah pilihan sekolah tadi. Apabila pendaftar tidak diterima di SMP pilihan 1 atau pilihan 2 dan tidak melakukan perubahan pilihan, maka pendaftar secara otomatis terseleksi secara sistem akan ditempatkan di sekolah terdekat sesuai dengan daya tampung sekolah. Ini ketentuan yang ada di aplikasi BPDB. Nah, selanjutnya untuk proses hasil seleksi BPDB, ini dapat dipantau melalui laman BPD kami, yaitu seperti yang tercantum di alamat http://ppdb.trenggalek.go.id. Silakan Bapak Ibu bisa klik di situ atau mengarahkan anak didiknya mengecek atau memantau proses ini melalui laman tersebut. Untuk proses pendaftaran ulang nanti akan dilakukan di sekolah penerima. Oke. Itu Bapak Ibu untuk teknisnya terkait dengan pelaksanaan PPDB. Nanti ketika ada beberapa hal yang perlu didiskusikan akan kita lakukan, karena di kami juga ada panitia yang akan mendampingi Bapak Ibu di satuan pendidikan melakukan seleksi PPDB-nya. Bisa kami sampaikan nanti untuk alamat terkait dengan diskusi atau koordinasi di sana. Nah, untuk kesiapan ini dari Dinas sudah mempersiapkan agar pelaksanaan berjalan dengan baik, mulai dari juknisnya, juknis PPDB, yaitu terkait dengan Perbup nomor 8 tahun 2022, yang nanti akan kami share kepada panjenengan semua di grup maupun secara yang lain. Sedangkan yang 2, kami juga sudah menyiapkan penetapan pagu di masing-masing rombel di satuan pendidikan yang nanti akan dijadikan panduan dari Bapak Ibu untuk melakukan PPDB. Yang ketiga, kami juga menyiapkan aplikasi tadi, sekaligus nanti akan kita lakukan uji coba, insya Allah besok Senin terkait dengan ini. Dan kami harap di panjenengan di satuan pendidikan agar pelaksanaan PPDB ini berjalan dengan baik. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah membentuk panitia di satuan pendidikan. Terus yang kedua, ya paling tidak ada posko ketika nanti ada warga masyarakat atau calon peserta didik yang ingin bertanya terkait dengan satuan pendidikan panjenengan. Terus yang ketiga yang perlu disiapkan adalah konsep pengumumannya. Konsep pengumuman atau pemberitahuan terkait dengan proses PPDB-nya. Untuk pengumumannya, apa saja yang harus di pengumuman itu silahkan panjenengan cermati di Perbup yang sudah kita sampaikan. Mungkin itu sementara dari kami Bapak Ibu. Kalau mungkin ada yang didiskusikan, silahkan angkat tangan. Atau mungkin secara bergantian dari operator nanti akan menunjuk siapa yang akan menyampaikan terkait dengan permasalahan PPDB. Monggo kami persilakan Bapak Ibu. Atau ada SMS Mbak atau WA yang masuk. Silakan bisa di chat, bisa chat. Ada yang tanya, silakan bisa disampaikan. Terkait apa Mbak? Ada yang bertanya Pak, ini. Mohon izin bertanya, tolak ukur maksimal zonasi PPDB tingkat SD maksimal radius berapa? Dari Anto Santoso. Dari Anto Santosa bertanya, tolak ukur maksimal zonasi PPDB tingkat SD maksimal radius berapa? Penataran galek.
Jalur zonasi SD itu kan ditentukan ada dua hal. Yang pertama yaitu usia. Usia di atas 7 tahun itu nilainya skornya maksimal yaitu 200, sedangkan yang kurang dari 6 tahun itu skor terendahnya adalah 80. Sedangkan untuk jaraknya ini adalah ditentukan berdasarkan zonasi tempat tinggal, yaitu desa yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan masuk di SD di desanya, itu skornya maksimal 200, sedangkan kalau yang dari luar SD, untuk alamat luar desa dari kecamatan maupun kelurahan, itu skornya hanya 50. Jadi untuk pendaftaran zonasi di SD, kombinasi dari dua hal tadi. Yang pertama adalah usia, semakin tinggi usianya maka skornya akan tinggi. Terus yang kedua terkait dengan jarak atau zonasi tempat tinggal. Begitu dekat dengan satuan pendidikan yang ada di desa, kelurahan, atau kecamatan, maka skornya akan semakin besar. Ketika itu dari luar, baik itu luar desa maupun kecamatan, maka skornya kecil, yaitu hanya 50. Mungkin itu jawaban dari kami. Ada yang tambahkan, Mas? Cukup? Cukup ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Selanjutnya dari Pak Kabul Trikuncahyo. Silahkan Pak, langsung bertanya. Terima kasih, Ibu. Yang saya hormati Pak Sekjen. Ini terkait dengan satuan pendidikan SMP 1 atap. Apakah pada PPDB, untuk PPDB itu juga berlaku online juga, Pak? Terima kasih. Untuk di Satap juga mengikuti, Pak. Di SMP-nya mengikuti, khusus yang di SMP-nya, Bapak. Jadi semua satuan pendidikan jenjang SMP menggunakan aplikasi PPDB secara online untuk pendaftarannya. Terima kasih, Pak. Nah, terkait dengan zonasi atau jaraknya, ketika satuan pendidikan tersebut daya tampungnya masih ada kan tidak ada masalah ya. Oke, idealnya pasti di sekitar situ, Pak. Jadi prinsipnya untuk penerimaan PPDB di Satap sama menggunakan aplikasi PPDB online karena jenjangnya adalah jenjang SMP. Kalau yang SD tidak menggunakan online melalui luring, Bapak Ibu. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Monggo untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan untuk melakukan raise hand atau angkat tangan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon sebut nama dan Ya, Pak. satuan kerjanya, Bapak. Ya, saya Pak Jarwoto, SMP 1 Tugu, Bapak. Ingin menanyakan bagaimana cara menyikapi anak-anak yang dari luar Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan yang dari luar Trenggalek, kalau kita melihat dari jalur PPDB ini yang memungkinkan adalah dari di luar zonasi, Bapak. Jadi bisa melalui afirmasi, kalau memang yang bersangkutan ada keluarga tidak mampu, atau melalui jalur perpindahan orang tua. Karena tugas untuk jalur prestasi juga bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat dari ketentuannya, yang memungkinkan adalah untuk luar kota menggunakan 3 jalur tadi, yaitu jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Mungkin itu Bapak.
Mungkin kalau dari Pak Jarwoto ada tanggapan, monggo. Atau mungkin dari peserta lain ada yang bisa mendiskusikan terkait dengan hal tersebut. Mungkin dari sisi pengalaman. Ya, terima kasih Bapak Sekdi. Kami dari SMP 3 Bule itu menambahkan dari Pak Jarwoto. Halo, Assalamualaikum. Salam. Kurang bisa didengar Bapak, mungkin agak merapat dengan mic-nya. Ya, terima kasih. Kami dari SMP 3 Bapak itu untuk menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Jarwoto. Yang pertama terkait dengan jalur zonasi. Nah, karena ada perbatasan dengan kabupaten yang lain, tapi kalau kita lihat jarak itu lebih dekat ke sekolah kami daripada ke sekolah yang ada di sana. Yang jelas itu kalau kita kembali ke zonasi otomatis kan sudah di luar Kabupaten Trenggalek. Terus seperti apa teknisnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan jarak tadi Bapak yang di depan sudah disampaikan itu. Nah itu kita tarik garis lurus atau jalan menuju akses ke sekolah. Terima kasih. Saya sepakat Bapak, karena untuk SMP khususnya melalui jalur zonasi ada terkait dengan jarak. Tapi kami berharap yang diutamakan adalah anak-anak yang ada di seputaran sekolah, dan kalau memang itu monggo masih bisa digunakan Pak. Jadi khususnya untuk sekolah-sekolah di perbatasan seperti di SMP 1 Tugu, SMP 3 Tugu atau 1 Tugu, 3 Tugu, 3 Pule, itu kan berdekatan dengan kabupaten tetangga. Itu monggo bisa, karena mungkin yang lebih terdekat adalah di sekolah panjenengan, silakan. Itu mungkin nanti di teknis Pak akan kita bicarakan lebih lanjut terkait dengan itu, mungkin juga terkait dengan aplikasinya. Nanti akan, tapi pada prinsipnya panjenengan bisa melakukan khususnya untuk di sekolah-sekolah yang berbatasan dengan kabupaten tetangga. Silakan bisa Pak, nanti akan kami diskusikan teknisnya dengan penyedia di aplikasi untuk PPDB-nya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sekdi. Ada pertanyaan Pak di kolom chat dari Pak Kadipul Anwar. Apa ada sanksi bagi lembaga pendidikan yang menerima calon siswa melebihi atau over capacity dari pagu yang telah ditetapkan? Bagi sekolah-sekolah yang melebihi pagu yang ditetapkan, ini ada prosedurnya Bapak Ibu. Jadi ada live chat yang menyatakan bahwa ketika sekolah menerima siswa melebihi daya tampung. Nah, kalau jangan baca di peraturan bupati kita, itu yang bersangkutan ketika daya tampung sudah melebihi dari yang ditetapkan, itu harus persetujuan dari kepala dinas. Jadi bagi Bapak Ibu, daya tampungnya yang sudah terpenuhi atau terlampaui dan masih ada peserta yang mau mendaftar, mau dimasukkan, ini untuk tambahannya harus melalui persetujuan kepala dinas. Tapi kami sangat berharap daya tampung ini sudah kami diskusikan atau kami tetapkan melalui pengawas sekolah atau mungkin dari Korwil dan lain-lain, sehingga kami sangat berharap satuan pendidikan yang sudah tetapkan daya tampungnya tadi atau rombelnya, itu yang dijadikan patokan pertama yang harus digunakan. Kecuali memang nanti ada hal yang mengizinkan daya tampung itu ditambah. Tapi dengan catatan itu tadi, Bapak Ibu harus mengajukan rekomendasi atau mendapat rekomendasi dari kepala dinas. Nah, terkait dengan sanksi, kalau kita baca di Permendikbud 1 itu sebenarnya juga tidak terlalu jelas, tapi dari kami sangat berharap agar satuan pendidikan di sekeliling Panjenengan juga bisa mendapatkan
siswa baru sesuai dengan yang semestinya, maka jatah yang sudah ditetapkan itu adalah yang menjadi ketetapan bagi sekolah dalam menerima siswa baru. Jadi kami ulang, dalam penetapan rombel ini sudah kita pertimbangkan masak-masak, sehingga ketika daya tampungnya sudah lebih, ya diharapkan untuk bisa sekolah di sekolah satuan terdekat lainnya di seputaran sekolah panjenengan. Itu harapannya Bapak Ibu. Terkait dengan sanksi memang tidak disebutkan secara jelas, tapi ini merupakan hal yang kurang baik untuk perkembangan di satuan pendidikan di sekitar panjenengan. Mungkin ada tambahan, Mas? Yang satuan tamu? Cukup. Mungkin itu Pak, yang daya tampung dibandingkan dengan pelamar dari siswa yang lebih dari SD. Oke. Oh, ya. Oke. Kalau dari SD karena offline, tapi harus ada persetujuan dari kepala dinas. Tapi kalau SMP karena menggunakan sistem, maka secara sistem akan menutup kesempatan untuk masuk di luar daya tampung yang sudah ditetapkan. Jadi kami ulang, bagi SMP apabila sudah melebihi daya tampung yang sudah ditetapkan maka tidak bisa karena menggunakan sistem. Tapi kalau dari SD yang perlu kami sampaikan ya tadi harus mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas ketika melebihi daya tampung yang sudah ditetapkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Abdullah, Pak. Untuk daerah perbatasan antar kabupaten apa ada aturan khusus? Oke, mohon izin Pak Tanto untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang disampaikan Pak Abdullah berkaitan dengan pendaftar atau siswa yang mendaftar dari daerah perbatasan atau luar kabupaten. Jadi prinsipnya ini masih sama, Bapak Ibu sekalian, dari panitia PPDB SMP. Jadi nanti teknisnya mungkin ada, kalau jauh ya mungkin nanti bisa melalui pelaksana di SMP, kan kita nanti membuat grup dan termasuk juga ada manajemen layanan PPDB Mbak Ratna ya. Bisa on ini untuk terkait dengan layanan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti bisa diarahkan melalui posko. Jadi nanti admin dinas akan melakukan penarian data siswa luar kabupaten. Jadi pada prinsipnya ini tidak ada aturan khusus, cuman teknisnya aja nanti harus melapor ke posko PPDB yang ada di Kabupaten Trenggalek karena kita akan mengambil data siswa dari luar kabupaten. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lanjut Mbak Ratna. Pertanyaan berikutnya. Selanjutnya dari SDN 23 Joho. Apa sanksi jika sampai batas waktu 1 tahun tetap tidak bisa memenuhi kepemilikan akte kelahiran? Kenapa nih? Monggo Pak. Bisa nanti dibantu ya. Oke, mungkin sedikit menyampaikan. Jadi ini sebenarnya pengalaman kita Bapak sekalian berkaitan dengan data administrasi kependudukan yang belum lengkap, yang diterima di sekolah dasar. Yang pada prinsipnya ini tadi pertanyaan dari SD. Jadi definisinya siswa baru ini adalah lulusan dari pendidikan anak usaha dini. Tapi karena mungkin ada permasalahan, mudah-mudahan tidak banyak yang terjadi kasus seperti ini. Pada prinsipnya sekolah dasar tetap menerima meskipun secara administrasi kependudukan ini
belum lengkap dimiliki oleh calon peserta didik. Nah, di Juknis itu di situ diatur mempunyai batas waktu. Harapannya Bapak sekalian ada kolaborasi antara sekolah di mana peserta didik ini terdaftar, kolaborasi dengan orang tua, dengan desa, kemudian dengan dinas instansi terkait. Ataupun nanti bisa dikonsultasikan melalui dinas pendidikan, melalui bidang SD. Jadi kolaborasinya seperti apa? Karena saya yakin permasalahan terkait dengan kelengkapan data kependudukan ini biasanya nggih ngapunten itu terjadi pada ngapunten sekali lagi ini terkait dengan anak di keluarga yang terdampak sosial, biasanya seperti itu. Nah, ini pengalaman di jenengan yang posisinya sudah mungkin dialami di setiap tahun, jadi mungkin durasinya satuan pendidikan SD itu panjang, jadi 6 tahun, tapi harapannya pada tahun pertama yang bersangkutan sebagai peserta didik baru ini diupayakan dideteksi. Jadi levelnya ini seperti apa kondisinya, atau memang hanya belum diurus saja, atau memang ini ditelusuri dari mulai data-data kependudukan orang tuanya ini ada permasalahan. Mungkin saya tidak perlu cerita panjang lebar terkait masalah sosial, insya Allah Bapak-Ibu sekalian sudah memahami. Mungkin lanjut atau mungkin sekalian saja jadi moderator ya Mbak Ratna. Ini sampai mana Mbak? Selanjutnya yang SMP 1 Panggul, Pak. Sudah ketoro ya nak aku. Lihatnya. SMP 1 Panggul. Nggih, Pak. Nggih, pertanyaannya? Pertanyaannya, pada jalur zonasi SMP, apakah pada aplikasi memunculkan semua sekolah pilihan tanpa dibatasi beberapa sekolah saja? Oke. Pada prinsipnya itu mengadopsi Juknis, Pak. Nah, Juknis ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2021 kemarin. Jadi dengan pilihan 2 sekolah. Jadi ketika pilihan 2 sekolah itu ya seperti yang kemarin, tidak seperti pada awal tahun 2019 kemarin. Jadi posisi sekolah yang ditampilkan dari zonasi itu 2 sekolah. Artinya gini, ketika nanti mungkin ini juga lebih ke teknis Bapak-Ibu sekalian, cuman di awal sosialisasi ini mungkin ya perlu kita sedikit sampaikan bahwasanya ketika siswa memilih 2 jalur, jadi sebelumnya itu ditampilkan Pak. Jadi di situ ada skor sesuai di Juknis, jadi terkait dengan jarak rumah tinggal yang bersangkutan dengan sekolah yang dipilih. Artinya dengan 2 pilihan ini yang bersangkutan diberi kesempatan Pak, karena zonasi adalah misinya mendekatkan jarak sekolah. Idealnya tidak mungkin kalau dia akan memilih yang paling jauh. Seperti itu. Jadi secara teknis seperti itu. Mungkin Pak Tanto bisa. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ketika calon pendaftar SMP melalui jalur zonasi, maka di jalur zonasi nanti di aplikasi akan menampilkan 3 sekolah. Jadi di jalur zonasi menampilkan 3 sekolah terdekat dengan tempat tinggal pendaftar. Nah, dengan adanya 3 sekolah tadi, untuk pelamar hanya diberi pilihan 2. Jadi hanya bisa memilih 2, sehingga nanti yang 1 tidak akan terpilih. Jadi perlu kami tegaskan, di aplikasi PPDB melalui jalur zonasi, maka sekolah yang tampil hanya 3. Dan pelamar hanya diberi kesempatan untuk memilih 2 sekolah. 3 sekolah yang berbeda tadi adalah sekolah terdekat dengan lokasi pendaftar. Jadi saya sampaikan kembali, untuk di jalur zonasi,
sebelum dipilih muncul 3 sekolah terdekat dengan lokasi pendaftar. Itu Pak. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Jemirin, batas maksimal usia pendaftar SMP apakah 15 tahun? Lalu bagaimana dengan anak lulusan SD tahun ini yang usianya lebih dari 15 tahun? Pendaftar SMP itu usia maksimal 15 tahun Bapak untuk TMT 1 Juli. Kalau secara teknis ini apakah di aplikasi nanti dibatasi atau mungkin tidak? Kita coba nanti jadi kita inventarisasi untuk masalah-masalahnya sehingga nanti akan kita sampaikan kepada operator atau khususnya untuk pengembang bagaimana ketika ada pendaftar yang usianya lebih dari 15 tahun di jenjang SMP. Karena kita juga akan ini tadi Pak. Jadi prinsipnya kita jangan sampai menolak anak untuk sekolah. Jadi ini merupakan catatan di kami yang nanti akan kami sampaikan. Tapi prinsip untuk pendaftaran di SMP adalah menggunakan jarak. Ya, terkait dengan usia, kalau toh mungkin lebihnya tidak terlalu jauh, ya mungkin bisa dimaklumi. Cuman kami belum mengecek apakah sistem akan menutup usia sesuai dengan maksimal tadi atau mungkin ada kelonggaran. Nah, ini nanti akan kita diskusikan. Terima kasih Pak. Lanjut dari Pak Rudi Kurniawan. Juknis PPDB ini berlaku hanya sekolah negeri atau juga berlaku untuk swasta, khusus lewat jalur zonasi. Jadi untuk ketentuan Perbup 8 tahun 2022 ini sebenarnya kami desain untuk sekolah atau satuan pendidikan negeri. Ketika swasta ingin mengadopsi terkait dengan konten tersebut, monggo. Tapi paling tidak sebelumnya perlu ada komunikasi. Tapi kalau memang digunakan juga untuk swasta ini kayaknya juga akan lebih baik. Tapi itu tadi, sebelumnya mungkin ada pembicaraan sehingga kami bisa menyesuaikan di aplikasinya. Selanjutnya dari SMP Negeri 2 Watulimo, intinya apa perbedaan PPDB tahun ini dengan tahun lalu untuk SMP? Jadi perlu kami sampaikan untuk ketentuan PPDB tahun ini dengan tahun sebelumnya ada sedikit perbedaan. Jadi dasarnya sama yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang berubah hanya pada satu yaitu ketentuan terkait prosentase di masing-masing jalur pendaftaran. Jadi kalau dulu seperti yang disampaikan oleh Pak Kadin tadi untuk jalur prestasi hanya 15%. Sekarang dinaikkan menjadi 25%. Untuk jalur afirmasi sama, yaitu 15%. Untuk jalur perpindahan orang tua 5%. Dan jalur zonasi 55%. Jadi yang berbeda prosentasenya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu prestasinya kecil, sekarang dinaikkan menjadi 25%. Kalau dulu zonasinya itu prosentasinya tinggi, sekarang dikurangi, ditambahkan di jalur prestasi. Itu perbedaan yang pertama.
Oke. Perbedaan yang kedua, ini terkait dengan jalur prestasi Bapak Ibu. Kalau dulu ini untuk prestasi yang diperoleh dari non-akademik, khususnya terkait dengan prestasi yang mendapatkan kejuaraan tapi non peringkat, ini sudah kita akomodasi untuk penilaiannya seperti yang di lampiran 2 Perbub tadi. Jadi kalau dulu festival non peringkat itu tidak diakui karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu banyak, agar ini juga bisa masuk, maka pada tahun ini untuk prestasi baik untuk yang non akademik, khususnya untuk festival non peringkat itu maksimal 5 besar. Ini yang bisa diakui. Jadi perbedaannya di situ. Jadi ada 2 hal yang berbeda, yaitu yang pertama terkait dengan pembagian persentase jalur pendaftarannya, yaitu prestasi naik menjadi 25, sedangkan zonasi berkurang 10%. Terus yang kedua terkait dengan pengakuan untuk festival non peringkat maksimal 5 besar. Kalau sebelumnya tidak ada, ini pada tahun ini kita tambahkan. Mungkin 2 hal ini yang berbeda dari ketentuan sebelumnya. Dan tentu juga untuk penetapan pagu ya, karena penetapan pagu juga berubah, ada yang berubah, ada yang tetap. Jadi untuk 3 hal itu yang berubah dari tahun sebelumnya. Oke, kalau yang lain saya kira sama, untuk tampilan aplikasi mungkin agak sedikit berbeda karena ada pembaruan versi dari versi sebelumnya ke versi di tahun 2022 ini. Oke, insya Allah lebih menarik dan mungkin lebih mudah operasionalnya. Mungkin itu Pak untuk perbedaan ketentuan atau kebijakan PPDB di tahun 2022. Lanjut Pak. Dari SMP 5 Trenggalek. Mohon bertanya Bapak, untuk pendaftar dari luar daerah, apa harus memakai syarat khusus atau sejenis rekomendasi dari Kepala Dinas? Untuk pendaftar yang berasal dari luar Trenggalek, seperti yang kami sampaikan tadi, hanya bisa melalui 3 jalur, yaitu jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Di luar itu tidak bisa. Nah, terkait dengan ketentuan perpindahan itu, mungkin bisa khususnya untuk di tingkat TK dan SD ya, itu bisa. Oke. Oke, mungkin Mas Warsini bisa menambahkan. Jadi definisi dari pertanyaan dari SMP 5 ini kan terkait dengan syarat khusus ketika yang bersangkutan berasal dari luar kabupaten. Mungkin ngapunten ini yang mungkin terjadi itu dari tetangga 11 Pak, dari Tulungagung itu kan tetap di prestasi, tetapi Kabupaten Tulungagung itu meminta rekomendasi dari Kepala Dinas. Jadi kalau di Trenggalek sesuai dengan di Juknis itu tidak ada amanat untuk memberlakukan surat rekomendasi dari dinas asal, jadi tetap menggunakan jalur yang bisa diampu sesuai yang disampaikan Pak Sekretaris Dinas, bahwasanya bisanya hanya prestasi, berarti yang bersangkutan harus menunjukkan bukti prestasi dari konversi nilai rapotnya, kemudian ada prestasi akademik non akademik sesuai Juknis. Ketika yang bersangkutan adalah dari keluarga kurang mampu, bisa masuk melalui jalur afirmasi sesuai dengan syarat yang tadi disampaikan. Kemudian perpindahan orang tua ketika yang bersangkutan pada tahun pelajaran baru ini atau di bulan Juni ini pada saat proses PPDB orang tuanya berpindah bertugas di Kabupaten Trenggalek. Jadi bisa dibuktikan melalui perpindahan tugas orang tua.
Atau ketika mempunyai karakter yang bersangkutan ini memang sekolahnya di luar kabupaten, tapi ternyata dia mempunyai akte atau maaf dokumen kependudukan asli dari Kabupaten Trenggalek. Jadi yang bersangkutan bisa melalui jalur zonasi, meskipun sekolahnya itu dari luar kabupaten. Jadi memang nanti karakter permasalahan itu akan muncul ketika PPDB ini berlangsung, Pak. Cuman kita pedomannya ya karena juknis ini sebagai kitab, ya kitabnya ya juknis itu. Mungkin itu pertanyaan dari SMP 5. Nah, kemudian informasi Bapak sekalian untuk soft copy juknis sama materi bisa diunduh melalui live chat Bapak sekalian, atau nanti untuk khusus yang grup SMP itu bisa kita sampaikan ke grup yang di tahun kemarin. Insya Allah juga ada perubahan penanggung jawab atau panitia kayaknya atau helpdesk yang ada di SMP. Jadi nanti mohon ya kalau yang ada pergantian bisa disampaikan di grup. Intinya di situ sebagai kontak person yang nanti kita gunakan untuk komunikasi berkaitan dengan pelaksanaan PPDB. Dan mungkin Mas Widi, Mbak Ratna, dan Mas Harip tadi kita add sebagai admin, mohon teman-teman yang ada di grup baru PPDB Trenggalek yang SMP itu bisanya di-admit sebagai anggota. Kemudian ada lagi kayaknya. Bagi calon yang berasal dari mana? Korwil Pogalan. Bagi calon yang berasal dari luar kabupaten sehubungan kepindahan orang tua, apakah ada syarat khusus atau misal surat keterangan dari Dinas Pendidikan asal siswa Pogalan? Ini Korwil berarti kayaknya SD, Pak nggih. Nah, ketika SD jadi posisinya lebih longgar, Pak, kalau SD nggih. Artinya nggih. Jadi tetap melihat dari potensi daya tampung tadi, Pak. Kalau yang SD, kecuali di kota, karena kalau wilayah Kecamatan Pogalan sih secara peta jumlah pagu yang ditetapkan ya kayaknya mungkin masih terpenuhi. Kalau ini memang pertanyaan dari Korwil Pogalan ini memang untuk siswa kelas 1 baru. Nah, perpindahan di sini kalau mungkin sudah ada dokumen sebelumnya, ya saat ini mungkin mudah-mudahan ini malah akan aman saat orang tua berpindah definitif pada bulan ini karena menunggu anaknya lulus dulu. Padahal dokumen kependudukannya ini sudah tersedia sebelumnya, kata Pak Tanto. Nah, ini lebih aman dia. Seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu proses perpindahan masuk ke sekolah di Kabupaten Trenggalek. Dan informasi nanti mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin nanti akan dalam 1-2 hari ke depan Pak Tanto, insya Allah nanti kita akan maraton untuk melakukan sosialisasi teknis kepada teman-teman sekolah asal. Jadi ini informasi kepada saat ini yang gabung dari jenjang SD. Jadi posisi di SD pada PPDB itu ada 2, Pak. Jadi 1, SD sendiri melakukan PPDB tetapi masih online. Saya kira sudah proses hari ini. Kalau bisa kita sampaikan dari informasi yang disampaikan Pak Kepala Bidang, artinya ya dengan caranya Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini sudah melakukan langkah-langkah untuk menerima peserta didik baru. Insya Allah seperti itu. Jadi menjemput bola. Nah, yang kedua, untuk proses PPDB online ke SMP, nah teman-teman atau pengelola data di SD ini sebagai perannya sebagai admin sekolah asal. Jadi nanti membantu peserta didik kelas 6 yang akan melakukan pendaftaran ke SMP. Jadi nanti akan kita butuhkan mungkin secara informasi tadi disampaikan Pak Sekdin bahwasanya untuk
aplikasi tidak jauh berbeda, tapi ada sedikit perubahan. Tetapi ketika secara teknis seperti user dan sebagainya, nanti definisinya tidak jauh berbeda aja. Nanti distribusinya bisa kita sampaikan berikutnya. Kemudian ada juga perbedaan, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan user. Nanti untuk sekolah asal dan sekolah tujuan itu sudah menggunakan user dari Pusdatin. Jadi aplikasi PPDB kita itu nanti memang sudah terintegrasi Bapak-Ibu sekalian. Jadi pengelola di sekolah asal dan sekolah tujuan itu nanti menggunakan user yang terdaftar di sdm.data di Pusdatin. Jadi tidak menggunakan generate seperti yang kemarin. Jadi mungkin itu sekilas informasi. Kemudian juga nanti sekolah tujuan pasti akan kita lakukan bimbingan teknis. Jadi tidak jauh berbeda, cuman tampilannya mungkin rekan-rekan di SD maupun SMP yang saat ini hadir, nah ini bisa melihat di alamat kami sudah tayang, tapi mohon dimaklumi dalam proses produksi, jadi posisinya saat ini menjelang nanti kita sosialisasi itu dalam tahapan finalisasi, jadi di situ mungkin masih ada yang belum sesuai, mungkin seperti jadwal dan sebagainya. Tapi kalau yang di Pagu itu sudah tayang. Jadi Pagu real sesuai yang ditetapkan di lampiran Pak Sek, lampiran keputusan Bupati kalau terkait dengan Pagu. Nah mungkin itu sekilas informasi berkaitan dengan PPDB. Nah mungkin kunci dari suksesi PPDB ini kalau di level kami, jadi kami di sini kebetulan mengkoordinasikan helpdesk Pak Tanto. Kalau helpdesk-nya yang SD insya Allah bisa kita tangani, karena mungkin nanti ya mungkin terkait dengan kalau umur dan sebagainya itu Pak mungkin nanti kalau di SD. Nah kalau di SMP dan ini memang menjadi garda terdepan, artinya suksesi dari PPDB itu nanti karena memang teknis yang sudah mengadopsi di Juknis, ya kita mohon doanya, jadi doa bersama-sama mudah-mudahan PPDB tahun ini lebih lancar daripada tahun sebelumnya. Jadi mungkin pertanyaannya kayaknya sudah selesai, atau mungkin ada yang resen Bapak-Ibu sekalian, atau mungkin Pak Tanto bisa menambahkan. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa terkait dengan pelaksanaan PPDB ini kami juga berkolaborasi dan berkoordinasi dengan 3 OPD untuk terkait dengan aplikasinya, itu dengan Dinas Kominfo, terkait dengan data DTKS-nya, kami juga mohon bantuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan terkait dengan perubahan data untuk administrasi kependudukan, kami komunikasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Trenggalek. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa ketika nanti ada kesalahan atau perubahan terkait dengan data kependudukan, mohon dari satuan pendidikan dapatnya memberikan pengantar atau mungkin semacam tanda khusus yang akan nanti dibawa ke Dinas Dukcapil, karena kalau kita tahu pelayanan di Dukcapil ini sangat padat dan perlu antri Bapak Ibu. Nah, sedangkan waktu untuk PPDB ini sangat terbatas. Kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan pejabat di Dukcapil untuk memudahkan terkait dengan layanan perubahan atau ada kesalahan terkait dengan data kependudukan, maka Dukcapil akan membuat layanan khusus terkait dengan hal tersebut. Nah, bagaimana untuk memudahkan ini? Monggo mungkin dari Dukcapil bisa menyampaikan kira-kira seperti apa teknisnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Dukcapil sendiri juga sudah ada UPT di wilayah, yaitu di Watulimo,
Munjungan, dan Panggul. Mungkin anak peserta didik kita yang berada di seputaran wilayah tersebut bisa diarahkan ke yang terdekat itu tadi. Kalau mungkin di seputaran kota dan sekitarnya bisa ke Dinas Dukcapil Kabupaten. Mohon masukan atau mungkin arahan dari Dukcapil bagaimana prosesnya sehingga nanti itu tidak akan menghambat dari peserta didik ketika ada perubahan atau kesalahan terkait dengan data kependudukan. Dan nanti selanjutnya mungkin dari Dinas Sosial, ketika ada yang disampaikan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tanto, suara bisa didengar nggih? Oke, waalaikumsalam. Matur suwun Pak Ririn, monggo. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dari Dinas Dukcapil mungkin hanya sekedar informasi. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Sekdi bahwa memang layanan harian kita hari-hari memang cukup padat dan mungkin masih proses transisi karena kondisi sistem yang kita berubah ke sistem nasional, sehingga layanan kita saat ini masih pakai tatap muka untuk sementara. Sehingga mohon tolong nanti dari teman-teman satu pendidikan, kalau mungkin nanti ada calon peserta didik yang memerlukan percepatan terkait dengan perubahan data, diberi tanda atau rekomendasi atau penjelasan apapun. Sehingga teman-teman kami di depan sudah tahu bahwa ini adalah jalur khusus untuk penanganan yang prosesnya dikhususkan. Nanti takutnya teman-teman nggak tahu diperkirakan sebagai pemohon umum, sehingga menjadi lainnya menjadi antri. Itu yang mungkin kita sepakati bersama. Sekali lagi, tolong kalau nanti ada calon peserta didik yang memerlukan pelayanan khusus untuk perubahan data atau penyelesaian apapun, tolong diberikan semacam rekomendasi supaya nanti di teman kami di dinas maupun di UPT akan kita kondisikan. Yang kedua tadi terkait dengan akte kelahiran, insya Allah kalau mungkin nanti persyaratan itu lengkap dan benar, pelayan kami insya Allah sehari jadi. Seringkali memang dinamika di kami terkait dengan akte kelahiran sangat-sangat dinamis. Jangan dipaksakan harus menjadi anak bapak ibu, kalau memang dokumen pendukungnya tidak harus itu. Jadi sekali lagi mungkin untuk pengetahuan bersama bahwa akte kelahiran itu ada beberapa versi. Ada anak bapak ibu dengan akte nikah bapaknya jelas, anak bapak ibu dengan frasa karena mungkin bapak ibunya tidak menunjukkan akte nikah atau nikah siri, anak seorang ibu, atau mungkin anak yang tanpa bapak ibu, itu memungkinkan sekali. Jadi kalau memang hanya anak seorang ibu, jangan dipaksakan menjadi anak ibu atau malah menjadi anak orang lain. Jadi membuat memutus nasab. Sehingga nanti kalaupun itu suatu saat akan menjadi dibalikkan ke orang tua kandung, apalagi nanti yang cewek, itu malah perlu sidang dan sebagainya. Itu perlu pembatalan akte kelahiran. Sekali lagi kalau memang perlu dokumen pendudukan, nanti insya Allah kita bantu, kita validasi. Kalau lengkap dan benar, kita siap insya Allah sehari jadi, dan jangan dipaksakan harus sesuai dengan kondisi terkini. Jadi kita layani sesuai kondisi pendukung, dan insya Allah mungkin kalau nanti jaringan tidak trouble, mekanisme lancar, insya Allah sehari langsung jadi. Mungkin itu Pak Tanto, Pak Sedin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ririn. Mungkin dari Pak Mustafa, Dinas Sosial, ada yang disampaikan? Terima kasih Pak Tanto. Suara saya bisa didengar, Meniko? Halo? Bisa, Pak. Bisa nggih? Saged. Monggo, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Sosial P3A, Bapak Ibu. Jadi tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Tanto terkait dengan jalur afirmasi, nggih, yang mana diantaranya persyaratannya adalah masuk DTKS, kemudian penerima, pemegang KKS, pemegang KIS, penerima PKH dan lain sebagainya. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit, nggih, Bapak Ibu, yang terkait dengan KIS, nggih. KIS menika Kartu Indonesia Sehat itu semua kartu yang dikeluarkan oleh BPJS itu namanya Kartu Indonesia Sehat. Mungkin yang perlu dipahami adalah KIS yang dibiayai oleh pemerintah, nggih. Kalau saya pun punya KIS, itu KIS yang
KIS-nya ASN. Jadi KIS yang dibiayai oleh pemerintah. Kemudian tadi ada DTKS, masyarakat yang terdaftar di DTKS. Kemarin Pak Tanto sudah kita menyampaikan permohonan untuk minta data DTKS. Nanti kalau memang ada yang calon peserta didik yang memerlukan itu, ada masyarakat yang terdaftar di DTKS dan melalui jalur afirmasi, monggo akan kita layani. Cuma yang perlu ditekankan adalah Bapak Ibu bukan mengusulkan masuk ke DTKS, tetapi yang sudah terdaftar di DTKS. Biasanya kalau untuk yang PBDB tidak menjadi masalah, yang sering kali terjadi adalah ketika ada permohonan bidik misi. Ada sebagian Bapak Ibu guru atau dari beberapa satuan pendidikan itu datang ke kantor minta siswanya didaftarkan di DTKS. Jadi mboten mekaten jadi yang sudah didaftar di DTKS nanti kita keluarkan surat keterangan masuk DTKS. Seperti itu Bapak Ibu. Mekaten Pak Tanto yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang disampaikan atau yang ditanyakan? Monggo. Ya dari tapi tanya. Ya. Cukup Bapak Ibu? Tanya piye tanya. Mungkin ada yang melanjutkan, mungkin ada yang ya. Tertinggal. Pak, terima kasih. SD2 Surakarta bertanya. Lanjut Bu. Ya, dari SDN 2 Surakarta Trenggalek. Ini yang perlu saya tanyakan. Di situ tadi batas pendaftaran itu ada 3 minggu. Namun seandainya sebelum 3 minggu, itu jumlah pendaftar atau kuota sudah terpenuhi. Bagaimana nasib para mereka-mereka yang tidak diterima di SD kami, walaupun sampai saat ini pagu atau kuotanya kami belum mengetahuinya. Kiranya itu yang saya tanyakan, Bapak. Terima kasih. Sudah Pak, tutup kalau terpenuhi pagunya. Biasa. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kalau menurut kami, ketika pada saat pendaftaran itu sudah tercukupi kuotanya dan jenengan sudah melakukan seleksi sesuai dengan administrasi yang dilampirkan dan semuanya memenuhi, maka kalau menurut saya ditutup Ibu. Nanti diarahkan ke sekolah di sekeliling panjenengan. Jadi kami berharap agar nanti semua bisa tertampung, maka yang pertama yang jenengan harus pastikan sesuai kuota pendaftar yang melamar memenuhi syarat. Sehingga nanti tidak akan ada kekurangan lagi atau ada yang ditolak. Jadi ketika sudah terpenuhi walaupun masa pendaftaran masih ada, dan untuk menjaga atau terkait dengan prinsip keadilan akuntabel, maka pendaftaran bisa ditutup dan yang mendaftar silahkan diarahkan ke satuan pendidikan di seputaran yang terdekat dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Ini akan lebih baik Bapak Ibu atau lebih bijaksana ketika panjenengan terus membuka, terus ada kelebihan terkait dengan kuota. Jadi saya ulang, sebaiknya ditutup kalau sudah melebihi kuota dan pendaftar yang mendaftar setelah ditutup diarahkan ke satuan pendidikan terdekat di sekeliling panjenengan, sekolah panjenengan. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu.
Monggo Bapak Ahmad Lamri. Pak, dinyalakan. Bapak Ahmad Lamri, silahkan kalau ada yang disampaikan. Itu diatur khusus. Jadi tidak mengurangi, Pak. Mengurangi, Pak. Oke, menambahkan ada yang bertanya di live chat, Pak Abdullah, bagaimanakah sistem akan mengatur bila kuota tertentu tidak terpenuhi, misal jalur perpindahan orang tua? Nah, ini seperti yang dilakukan tahun 2021, Bapak sekalian, bahwasanya jalur PPDB dimulai dari jalur perpindahan tugas orang tua, prestasi, dan afirmasi. Nah, ketika 3 jalur ini tidak terpenuhi pada saat pelaksanaan PPDB, nanti kuota akan dipindahkan ke jalur zonasi. Jadi tidak akan mengurangi terhadap kuota yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Terima kasih. Saya tambahkan juga, bagi satuan pendidikan yang daya tampungnya belum terpenuhi sampai dengan batas akhir pendaftaran, maka akan bisa dilakukan secara luring terus sampai dengan 1 hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah. Jadi kami sampaikan, bagi satuan pendidikan yang daya tampungnya belum terpenuhi, masih dapat menerima peserta didik baru secara luring sampai dengan 1 hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah. Nah, setelah ada tambahan, itu yang harus dilaporkan ke kepala dinas, sehingga nanti akan kami sesuaikan terkait dengan daya tampungnya atau mungkin terkait dengan hal yang lain. Jadi kami ulang, bagi satuan pendidikan yang daya tampungnya belum terpenuhi sampai dengan batas akhir pendaftaran, maka bisa menerima dengan cara luring sampai dengan 1 hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah. Terima kasih. Oke, informasi kembali kepada Pak Ahmad Lamri yang melakukan resen di Zoom. Bapak sekalian, Pak Ahmad Lamri, mungkin ada yang disampaikan, Pak, monggo. Halo. Saya Pak rasa Ahmad Lamri. sudah jelas. Oh, sudah jelas. Oh, nggih, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Sami-sami. Nggih, sudah jelas semua. Terima kasih. Bapak, ini dari SMP 3 lagi. Mohon penjelasan terkait dengan perpindahan orang tua. Misalkan orang tua pada awalnya merantau di luar kota bersama dengan anak. Kemudian pulang. Nah, orang tua kepulangannya belum ada 1 tahun, sehingga tanda kependudukan belum punya.
Padahal nanti ini orang tua memang benar-benar pulang. Nah, dengan harapan anak akan disekolahkan di tempat beliaunya berada sekarang. Terus bagaimana langkah kita nanti? Terima kasih. Pak tidak jelas Pak, mohon diulang Pak. Timbul Ya. tenggelam soalnya suaranya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan perpindahan orang tua. Pada awalnya orang tua itu merantau keluar kota, sehingga anaknya sekolah di tempat perantauan. Dan kependudukannya sudah pindah ke perantauan. Namun, sekarang orang tua punya rencana untuk pulang, tapi sudah pulang orang tua. Kemudian anak masih melanjutkan sampai lulus di tempat yang lama. Kemudian kepulangan orang tua ini kan belum 1 tahun. Nah, sehingga kependudukan itu juga belum punya. Padahal anak nanti akan disekolahkan di tempat yang baru. Terus bagaimana langkah kita nanti? Terima kasih. Oke. Sebelumnya ini mohon disampaikan mungkin untuk di wilayah mana Pak jenjangnya? SMP. SMP wilayah Pule. kota. Di Pule, Pak, di Pule. Di Pule nggih. SMP 1, 2, 3. 3. SMP 3 nggih. Nah, Nggih. kalau SMP 3 itu pagunya sekarang berapa, Pak? 4 SMP kelas. SMP 3. Berarti Nggih. Nah, gini Pak strateginya nggih. Kan definisi hitung-hitungannya mungkin ini nanti bisa di apa nggih tambah Pak Sek mungkin kalau mungkin saya salah menyampaikan strategi nggih, artinya kalau sudah mentok Pak, artinya kan definisinya yang jenengan sampaikan tadi kan berkaitan dengan orang tua siswa itu penduduk asli di Kecamatan Pule sebenarnya, karena yang bersangkutan itu bekerja di luar kabupaten bahkan luar pulau, itu dia berpindah tempat tinggal di rantauan. Nah, kemudian saat ini kembali tetapi belum ada proses kependudukan atau belum 1 tahun. Nah, panjenengan nanti hitung-hitungannya Pak itu dari kuota prestasi, ya kan? Mungkin hitung-hitungannya kalau di level di wilayah Kecamatan Pule yang sekitaran SMP 3. Nah, ini definisinya lebih banyak yang mana Pak? Jadi kalau yang masuk zonasi jangan diarahkan ke prestasi. Jadi ada strategi, artinya untuk ya sifatnya kita membantu Pak. Kalau membantu itu di luar dari juknis kan malah salah. Tetapi kalau membantu dalam hal yang benar, artinya secara juknis itu tidak menyalahi, insya Allah itu tidak ada masalah. Nah, ini juga terjadi Pak, bisa didiskusikan dengan sekolah yang lain yang sekiranya bisa masuk prestasi itu diarahkan masuk prestasi, utamanya bagi yang siswa-siswa yang tidak masuk zonasi ketika memang ngapunten siswa itu sudah menentukan pilihan sekolahnya Pak. Nah, saya rasa kalau di Kecamatan Pule di wilayah SMP 3 ya sekitaran penduduknya sekitaran antara di sekitar situ sampai irisannya mana Bu Endang? Ponorogo nggih, daerah Kecamatan desa Ponorogo. Ponorogo Pak, Ponorogo. Oke, Ponorogo, dan alhamdulillah tahun ini ditambah Pak kuotanya. Jadi kuota PPDB di SMP 3 Pule itu diberi alokasi 1 rombel. Jadi saya kira mudah-mudahan ini untuk momen artinya. Nah, itu mungkin Pak strateginya. Kalau secara administrasi tidak bisa terpenuhi di zonasi ya bisa diarahkan masuk ke prestasi. Karena prestasi nilai rapot juga ada nilainya. Oke, mungkin itu. Mungkin perlu saya tambahkan, yang perlu dicermati adalah yang pertama, daya tampung panjenengan gimana?
sudah penuh atau belum. Ini yang pertama, Bapak. Terus yang kedua, perpindahan orang tua ini tadi disebabkan apa? Suatu yang wajar atau tidak? Yang wajar berarti kan tidak ada permasalahan di tempat kerjanya atau di lokasi sebelumnya, di alamat sebelumnya. Nah, yang kami maksud mungkin ada hal yang di luar kewajaran itu kan mungkin karena bencana, atau mungkin karena PHK, atau mungkin karena COVID, itu mungkin bisa dimaklumi, Pak. Itu yang terkait dengan perpindahan tadi. Terus yang kedua, yang kamu sampaikan pertama, ketika rombelnya memang sudah penuh, maka sebenarnya jenengan juga boleh mengajukan tambahan rombel kepada kepala dinas. Nanti kepala dinas yang akan menentukan dengan alasan-alasan tertentu yang panjenengan sampaikan. Kalau diiyakan, jenengan bisa menambah rombel, maka jenengan bisa melakukan penerimaan peserta didik baru secara luring, Bapak. Jadi kalau SMP, kebetulan jenengan juga daerah perbatasan, dan di sana memang kalau rombelnya sudah berlebih dan memang masih ada yang belum tertampung di rombel tersebut, jenengan bisa mengajukan rekomendasi tambahan rombel ke kepala dinas dengan menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya kenapa ditambah rombel. Nah, untuk tambahan ini jenengan bisa melakukan PPDB secara luring. Mungkin itu, Pak, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Sekdin. Dari apa yang disampaikan Pak Tanto, ketika pendaftaran pada PPDB online itu belum terpenuhi, Pak, kan bisa melakukan luring ketika daya tampung itu masih terpenuhi. Jadi nanti untuk di PPDB-nya karena dia luring setelah penutupan PPDB itu tidak bisa ditarik ke sistem PPDB karena dia menggunakan jalur luring sesuai yang diatur di Perbu, Pak nggih. Pasal 5 ketika masih belum terpenuhi daya tampung dan belum dimulainya tahun pelajaran H-1, Pak nggih. 1 hari sebelum dimulai tahun pelajaran baru nggih. Nah, itu bisa. Nah, nanti secara pendaftaran ini hanya di sistem Dapodik saja, Pak. Jadi nanti akan menarik dari sekolah mana dia bersekolah. Kalau dari MI ya saat ini kayaknya masih manual. Jadi melalui SP.Datadik untuk di-create melalui manajemen Dapodik. Tapi kalau dari SD ya nanti dicari dia pernah bersekolah di mana. Nah, siswa itu ditarik melalui Dapodik saat aplikasinya rilis. Kemudian ada pendaftar dari SD atau MI yang sejak TK tinggal di Trenggalek tetapi kakak masih ikut orang tua di luar kota. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah kita sampaikan kepada satuan pendidikan asal dari pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk mendeteksi bahwasannya terkait dengan dokumen kependudukan siswa-siswa kelas atas ini seperti apa. Karena sudah diatur di Juknis bahwasanya menggunakan KK kalau zonasi sesuai tempat tinggal dan atau
tetap masih ada saya bantah sepintas cuman ragu-ragu Pak, nanti tidak ada. Ya, kondisi darurat itu ada menggunakan surat keterangan domisili, tetapi masanya ya harus N-1. Jadi 1 tahun sebelum proses PPDB dilakukan. Jadi tahun kemarin, Juli tahun kemarin. Nah ini saya rasa PPDB itu setiap tahun sama. Jadi kami pun berupaya ke satuan pendidikan untuk mendeteksi sebenarnya siswa-siswa kelas 6 yang akan lulus dan masuk ke SMP ini sebenarnya terkait dengan KK atau data kependudukannya itu sudah ada di sekitar wilayah tempat tinggalnya atau masih di luar tempat tinggalnya. Kalau enggak ya harusnya sebelum ada proses KK, nah ini dimintakan surat keterangan domisili dari RT desa seperti itu. Dan kalau edaran yang kemarin atau mungkin dari Kemendagri itu masih berlaku atau tidak Pak Nggih? Kan masih menghormati. Jadi data yang menangani kependudukan itu masih menghormati ketika ada surat keterangan domisili. Mungkin nanti Pak Ririn juga kalau masih bergabung ini bisa menyampaikan. Kalau mungkin tidak ada surat edaran baru Pak. Yang kemarin itu ada dari Dirjen Dukcapil berkaitan surat keterangan itu. Tapi asalkan memenuhi syarat tadi Pak, tanggalnya atau lama yang surat keterangan itu diterbitkan. Jadi bukan dadak ujuk-ujuk mau PPDB ngoten Pak artinya. Itu mungkin kemudian sekedar usul nggih tadi sudah hilang. Yang ditampilkan untuk PPDB tahun depan itu dua pilihan sekolah Pak. Jadi mungkin saat buka pendaftaran itu mungkin langsung tersedia 2 gitu Pak. Ada usul tadi. Nah saat ini memang dibuka 3, tapi 3 itu definisinya kalau zonasi pastinya akan memilih jarak yang paling dekat. Harusnya tidak yang paling jauh. Artinya seperti itu. Jadi esensi dari PPDB adalah kalau zonasi adalah mendekatkan tempat tinggal siswa ke tempat tinggal ke sekolah tujuan. Nggih ngapunten termasuk anak saya itu posisinya nggih zonasi Pak, mboten prestasi meskipun kula teng Dinas Pendidikan. Jadi anak saya ya masuk ke SMP 1 Gandusari zonasi. Kalau kemarin mau itu saya suruh ke SMP 2 Gandusari Pak. Jadi saya pun mengawali praktek baik terkait dengan zonasi Pak Tanto. Oke, terima kasih. Nggih, Bapak Ibu, dirasa cukup nggih? Nanti akan kami tindak lanjuti dari sosialisasi ini ke masing-masing operator. Ya nanti akan kita pandu juga sehingga mungkin ketika ada pertanyaan atau mungkin yang belum diketahui atau dipahami terkait dengan PPDB ini, maka saran kami yang pertama adalah membaca peraturan bupatinya. Itu adalah kunci utama yang nanti akan kita laksanakan. Terus yang kedua, ketika ada hal yang masih bisa diragukan, maka bisa diskusikan dengan kami. Nanti akan kami siapkan WA ya, Mas. Ada grup WA yang terkait dengan PPDB ini, terutama di SMP, karena nanti dimungkinkan yang paling banyak permasalahan adalah terkait dengan di SMP, khususnya di pelaksanaan online-nya. Itu harapan dari kami. Saya pikir sudah selesai Bapak Ibu, karena sudah sore juga. Terima kasih atas waktu panjenengan yang sudah bisa meluangkan dan bisa mengikuti acara ini. Kami sangat berharap semua yang sudah kita lakukan, mulai dari persiapan, perencanaan, bahkan mulai hari ini terkait dengan sosialisasi untuk pelaksanaan PPDB nanti, diharapkan bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan tidak ada kendala yang berarti. Mungkin itu dari kami.
Sebelum kami akhiri, ketika kami menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami di Dinas Pendidikan mengucapkan atau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek wis wis ya iso lho, Lur.